Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bisnis plan yang akan kami buat dengan nama Kopiku. Tugas presentasi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sebagai ujian tengah semester dari mata pelajaran kewirausahaan. Pada presentasi kali ini akan dibacakan oleh Diki Darmawan dengan NIM 184 dan Muhammad Emil Jamil dengan NIM 166. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan teknik atau metode perencanaan strategi yang bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebuah perusahaan dalam suatu proyek atau bisnis. Analisis ini ditunjukkan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan. Dengan melakukan analisis SWOT, Anda bisa mengetahui kekuatan dan kelebihan perusahaan sehingga dapat memanfaatkan hal tersebut demi kemajuan perusahaan. Di dalam analisis SWOT ini terdapat business plan, yang dimana business plan adalah sebuah dokumen tertulis yang berisi rincian bagaimana suatu bisnis dapat mencapai tujuannya. Dalam rincian tersebut dijabarkan berbagai hal seputar bisnis yang akan dijalankan, seperti sudut pandang pemasaran, keuangan, hingga operasional. Membuat bisnis plan memang sangat diperlukan sebelum memulai usaha. Hal itu memungkinkan sebuah bisnis dapat menentukan tujuannya hingga menarik investor. Kemudian, adapun langkah-langkah pada pembuatan analisis SWOT, di antaranya yaitu menentukan tujuan, membuat deskripsi umum, menentukan 4 elemen pada SWOT, serta membuat strategi dan jalannya rencana yang akan dijalankan. Pada agenda presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai introduksi pada bisnis plan yang akan kami buat yang dengan nama Kopiku, kemudian ada visi dan misi dari Kopiku ini, gambaran produk, kemudian ada rencana usaha, anggaran, serta nanti ada 4 elemen pada SWOT. Untuk Kopiku ini merupakan bisnis usaha potensial yang menggunakan bahan baku minuman berkualitas dengan aneka pilihan rasa favorit. Kopiku yang terletak di Jalan Bima Sakti Pata Garut ini menjual menu minuman kopi kekinian dengan racikan seorang pencinta kafein, yang dimana bahan kopi yang dipakai menggunakan bahan biji kopi pilihan yang berkualitas. Lanjut, kemudian ada visi dan misi pada kedai Kopiku ini. Yang pertama itu visinya ini yaitu menciptakan minuman kopi kekinian yang bisa membuat hati semua orang senang dan riang. Kemudian ada misinya yang memberikan cita rasa minuman kopi terenak dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Jadi diharapkan pada bisnis plan kami kali ini yaitu kopi yang telah kami buat ini bisa membuat hati semua orang senang dan juga riang. Lanjut ke gambar. Untuk gambaran produk, pada Kopiku ini, kedai Kopiku ini tidak hanya menjual kopi saja. Tentu kedai Kopiku ini bisa jadi solusi alternatif untuk kalangan anak muda sekarang yang tidak begitu menyukai kopi. Di mana kedai Kopiku ini dibuat secara ramah untuk orang-orang yang tidak menyukai kopi dengan menu andalan selain kopi yaitu ada cake, pastry, hingga makanan berat seperti spaghetti. Dan mungkin pada kesempatan yang akan datang, mungkin menu yang akan ditambahkan akan bertambah banyak lagi. Rencana usaha, persiapan dalam usaha Kopiku ini bahan baku dibeli 4 hari sekali, ini tidak menjadi patokan. Bisa jadi kopi yang banyak peminatnya mungkin bisa 2 hari sekali itu dipesan, dan kita memilih jam operasional yang mulai dari jam 4 sore hingga jam 12 malam, di mana waktu ini orang-orang telah selesai bekerja,
ketika ingin nongkrong bahasa milenial sekarang, orang-orang bisa datang langsung ke kedai kopiku ini. Untuk strategi pemasaran, tentu kedai kopiku ini menyajikan kopi, di mana anak-anak muda milenial ini sebagai target pemasarannya. Akan ada banyak promosi reguler di sosial media dan marketplace. Adapun website yang berisi informasi promo dan konten-konten viral untuk menarik minat calon pelanggan. Ya, di mana kedai kopiku ini akan kedepannya mungkin seminggu sekali akan mengadakan promo, entah itu melalui sosial media dengan cara pelanggan tersebut mempromosikan kedai kopiku ini, maupun diskon ketika orang-orang memesannya lewat online. Next. Adapun anggaran ini masih secara kasar. Rencana anggaran sewa ruko 1.500.000 per bulan. Pembelian kopi ini dalam satu kali pembelian bisa 300.000 dikali 3 kilo per setiap cita rasa kopinya. Paper cup untuk wadah kopinya sendiri sekitar 25.000, dan biaya lain tambahannya tentu selain kopi tadi, tentu ada bahan makanan lain yang harus dibeli. Untuk sumber anggaran, modal pribadi, dana pinjaman, dan perkiraan dana dari investor, maupun pendanaan lainnya yang menjadi sumber anggaran dari kedai kopiku ini. Next. Adapun 4 elemen SWOT yang telah disebutkan oleh rekan saya tadi, ada strength, di mana strength ini adalah kekuatan di mana kedai kopiku ini menggunakan biji kopi pilihan dengan kualitas terbaik. Tentu saja dengan orang-orang yang telah dipercaya di kedai kopiku ini memiliki kualitas dalam memilih biji kopinya itu sendiri. Terdapat beberapa varian kopi kekinian yang tentu dapat menambah rasa maupun menu kopi lainnya. Sudah dibuat paket dan menu eksklusif per harinya. Untuk bagian menu eksklusif ini tentu kedai kopiku ini mengadakan menu-menu yang berbeda, tetapi di luar menu andalan kopi tadi. Misalkan di setiap hari Sabtu dan Minggu atau weekend ataupun liburan seperti itu, kedai kopiku ini bisa memberikan paketan atau menu lain di luar dari menu yang sudah ada tertera di dalam tabel menunya. Maupun selanjutnya ada weakness maupun kelemahan. Dengan dilihat yang dari di atasnya, pelanggan tidak dapat merasakan menu yang sama di hari-hari tertentu. Tentu di mana ini bisa disimpulkan bahwa menu eksklusif di mana yang hanya ada di hari weekend Sabtu dan Minggu tentu tidak bisa dipesan ketika weekday atau hari Senin hingga hari Jumat. Selanjutnya, tempat masih kurang luas untuk banyak orang, di mana kedai kopiku ini masih keterbatasan dalam luasnya, di mana tidak dapat menampung lebih dari 50 orang. Next. Selanjutnya, 2 elemen lain. Open notice bisa dipesan antar melalui online, begitupun tadi sesuai target kopiku ini tidak hanya bisa dipesan langsung melalui kedai kopi langsung, bisa juga melalui online, dan tentu bisa diberikan diskon-diskon yang bisa
membuat orang-orang tergiur untuk membelinya. Yang kedua, terdapat rasa aftertaste yang menjadi ciri khas. Yang ketiga, selain kopi, terdapat berbagai menu makanan pendamping. Tentu ini bisa jadi alternatif lain bagi pelanggan kedai kopiku yang tidak menyukai kopi maupun kafein, bisa memesan menu pendamping yang lainnya. Maupun ada treats, persaingan kedai kopi terus bertambah dengan harga terjangkau. Tentu ini akan menjadi permasalahan secara eksternal. Tentunya kedai kopiku ini akan memberikan harga terbaik supaya pelanggan kedai kopiku ini tidak merasa tidak akan datang lagi ketika sudah datang ke kedai kopiku untuk pertama kalinya. Selanjutnya munculnya pesaing kopi dengan tempat yang luas. Sesuai kelemahannya tadi, tentu itu menjadi kekurangan dari kedai kopiku tersendiri. Itu akan menjadi satu permasalahan yang mungkin kedepannya akan diselesaikan ketika kedai kopiku ini setelah berkembang. Next. Baik, mungkin cukup sekian presentasi mengenai bisnis plan yang akan kami buat dengan nama kedai kopi kopiku ini. Semoga dengan kami mempresentasikan bisnis plan yang akan kami buat mengenai kedai kopi, dapat datang investor yang mau menginvestasikan ke kedai kopi kami ini, agar kedai kopi kami ini terus berkembang dan juga mempunyai tempat yang luas agar bisa dinikmati oleh banyak orang dan banyak kaum. Oke, terima kasih untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.